Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menginjak bahu kanan Niu Li dengan cipratan darah di kaki kanannya. Tidak, raut wajah Niu Li terpelintir kesakitan, tubuhnya setinggi 10.000 kaki, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir ke tubuhnya, lututnya ditekuk, dan dia berlutut di hutan. Hanya kaku ingin membunuhku. Bodoh, ucap Tan Yun berputar di udara, kaki kanannya menghantam leher Niu Li, dan saat kepalanya terbang menjauh dari mayat, Tan Yun berkata dengan dingin, "Canggu bunuh," ucap Tan Yun. Pedang ilahi pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa 1000 laki, dengan percikan darah, menusuk dari kepala dan alis sapi, dan memakukan kepalanya ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Ketika Tan Yun memberi isyarat, pedang ilahi Hong Meng menarik diri dari kepala Niu Li sendiri, mengambilnya ke tangannya, dan jatuh ke tanah. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, memandang Zhao Yuanlong dan Liu Feng yang telah melangkah ke udara, dan mengucapkan kata demi kata, "Hari ini kalian semua harus mati," ucap Tan Yun. "Kamu sangat keras," ucap Zhao Yuanlong sangat marah, menatap Zhang Ran yang gemetar ketakutan, dan berkata, "Saudara muda Zhang, kamu bukan lawannya, cepat kembali," ucap Zhao Yuanlong. "Iya, Zhang, kakak senior Zhang," ucap Zhang Ran hampir tercengang saat ini, dia tidak percaya mengapa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga kerajaan Raja Leluhur, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk menantangnya. Dia dapat dengan mudah membunuh Niu Li yang berada di alam yang sama dengan miliknya. Pada saat ini, Liu Feng menatap Tan Yun dengan keras kepala, dan mengirim transmisi suara ke Zhang Yuanlong, "Saudara muda Zhang, Tan Yun adalah variabel, Anda dan saya tidak akan berusaha untuk membunuhnya," ucap Liu Feng. "Oke," setelah Zhang transmisi suara Yuanlong, dia meraung, "Bunuh." "Tubuh ilahi Tianmen," ucap Zhang Yuanlong. Tubuh Zhang Yuanlong melonjak hingga 18.000 meter dalam sekejap, dan kekuatan leluhur guntur seperti naga raksasa dibor keluar dari tubuhnya. "Seni tombak dewa penghancur," ucap Zhang Yuanlong menari tombak ajaib dengan panjang 20.000 laki, berkedip cepat dari langit Hong Meng. Dimanapun tombak ajaib itu lewat, kekosongan itu berubah menjadi celah ruang gelap yang mengejutkan, membawa bayangan tombak ke arah-arah Tan Yun terselubung. "Kecepatan yang sangat cepat," ucap Tan Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yuanlong hanya sedikit lebih tinggi dari Niu Li, dan kekuatannya puluhan kali lebih menakutkan daripada Niu Li. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zhang Yuanlong adalah yang terbaik di antara murid-murid elit wilayah bintang 4 seni. Ini memang masalahnya, bukan hanya dia pemimpinnya, tetapi juga Liu Feng. Rambut Liu Feng berkibar, dan kekuatan agung leluhur angin di tubuhnya dengan panik disuntikkan ke pedang ilahi di tangannya. Pada saat yang sama, setelah dia mengerahkan kekuatan leluhur angin, kecepatannya meningkat tajam, dan dia muncul dalam kekosongan di belakang Tan Yun, menunjukkan keahlian uniknya. Long Yin mengguncang langit, dengan tangan kirinya memegang formula ajaib, dan tangan kanannya memegang pedang dan pergelangan tangan menari, menggambar lintasan misterius, menebas ke arah punggung Tan Yun. Memblokir jalan Tan Yun, dan kekuatan pancaran pedang membuat hati Tan Yun ketakutan begitu cepat, dan itu juga membuat Tan Yun merasakan nafas sebelum mati. Keduanya sangat kuat, pertama-tama hadapi yang satu dengan kejutan dan kemudian hadapi yang lain dengan sepenuh hati, ucap Tan Yun. Setelah keputusan ini terlintas di benak Tan Yun, dia berpura-pura ketakutan dan meraung, "Aku bertarung denganmu hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan menarik kalian semua di belakang," ucap Tan Yun. Tan Yun segera mengambil kembali pedang ilahi pembunuh Hong Meng yang terlalu rendah di tangannya, dan memberi isyarat. Dia mengambil pedang ilahi yang jatuh dari tanah ke tangannya, dan memotong garis di belakangnya dan menyerang Zhao Yuanlong dengan pedangnya di depannya. "Kamu tidak bisa menangani dirimu sendiri," ucap Zhao Yuanlong, yang tingginya 18.000 kaki, membalik tombaknya yang tajam dan melepaskannya, seperti ular berbisa yang pintar. "Aku tidak berdamai, ucap Tan Yun terprovokasi oleh tombak tajam Zhao Yuanlong dan membuat raungan memekakkan telinga. "Matilah semut," ucap Zhao Yuanlong mengepalkan tombak ajaib yang menembus perut bagian bawah Tan Yun, dan dengan brutal memutar badan tombak untuk mencekik perut Tan Yun. "Uci!"
Saat Zhao Yuanlong menarik diri dari tubuh Tan Yun yang terluka parah, berpura-pura tidak berdaya dan jatuh ke dalam kehampaan. Puci-puci. Pada saat ini, Liu Feng yang menyerang dari belakang, menyelimuti tubuh Tan Yun dengan cahaya pedang. Segera, daging dan darah terbang di mana-mana. Kecuali kepala Tan Yun utuh, Ling Qi diserang dengan kejam dari leher ke bawah. Puci. Liu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang secara paralel, menghancurkan ke kepala Tan Yun dengan darah. Ketika Tan Yun jatuh ke kehampaan, Liu Feng memperingatkan, "Saudara muda Zhao, hancurkan embrio jiwanya dan pertahankan kepalanya, kita harus kembali ke kakak senior Mi," ucap Liu Feng. "Hahaha, tidak masalah." Zhao Yuanlong tersenyum, menukik ke bawah, memegang tombak tajam dan akan menusuk alis Tan Yun. Pada saat ini, apakah itu Zhao Yuanlong atau Liu Feng dan yang lainnya, mereka semua percaya bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan. Namun, pemandangan yang mengerikan terjadi. Bas. Segera, kekuatan ruang dan waktu di Hongmeng Void berosilasi sangat cepat. Daging dan darah yang awalnya ditumpahkan Tan Yun ke dalam Void sebenarnya direorganisasi dalam kebalikan waktu, dan kepala Tan Yun yang jatuh juga menghilang. Dalam sekejap, Tan Yun muncul utuh seperti sebelumnya, dalam kekosongan di belakang Zhao Yuanlong yang menukik ke bawah. Zhao Yuanlong melihat ruang kosong di bawah, matanya melebar, dan ketika dia terkejut, warna menakutkan Liu Feng dari lubuk hatinya datang dari ruang di sisi kirinya. "Saudara Zhao Yuanlong, menghindar," ucap Liu Feng. Ketika Zhao Yuanlong ingin menghindar, niat membunuh yang kejam melahapnya dari kekosongan di belakangnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa punggungnya telah dipukul oleh palu. Tapi Tan Yun yang meninju Zhao Yuanlong dari belakang. Bang kaca. Segera, kulit punggung Zhao Yuanlong yang setinggi 18.000 meter itu pecah, dan tulang punggungnya yang tebal hancur. Wow, organ internal Zhao Yuanlong bergetar hebat, dan 7 lubangnya berdarah. Saat tulang belakangnya hancur, tubuhnya seperti bola kulit yang kempes. Dia merasa lemah di anggota tubuhnya. Kekosongan ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, tetapi Tan Yunlah yang mengerahkan tubuh hegemoni Hongmeng secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. "Kemarilah untukku," ucap Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil tombak ajaib Zhao Yuanlong ke tangannya. Segera, Tan Yun memegang tombak ajaib itu dan menusukkannya ke perut bagian bawah dengan darah yang memancar. Tindakan yang sama. Tindakan Tan Yun saat ini persis sama dengan tindakan Zhao Yuanlong terhadap Tan Yun barusan. Tan Yun berdiri di udara, memegang tombak ajaib, dia mengangkat Zhao Yuanlong yang lembut, darah mengalir dari tubuhnya di sepanjang batang tombak ajaib itu. Mengalir ke bawah, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, 5 murid dari alam kaisar leluhur tingkat ke-6 dan Zhang Ran dari alam kaisar leluhur tingkat ke-7 di kekosongan Hongmeng yang jauh gemetar ketakutan. Mereka masih tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun baru saja mati, bagaimana dia bisa dibangkitkan? "Tan Yun, kamu tercela," Zhao Yuanlong mengutuk dengan lemah. "Jika bukan karena kecerobohanku, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali," ucap Zhao Yuanlong. "Berisik, yang penting kamu akan mati," ucap Tan Yun acuh tak acuh. "Kakak senior Liu, dia tidak boleh menjadi lawanmu, balas dendam untukku." Sebelum kata-katanya selesai, kekuatan Raja Leluhur Hongmeng atribut guntur di tubuh Tan Yun dengan cepat mengalir ke dalam tombak sihir atribut guntur. Bang! Ada suara keras yang tumpul, dan cahaya gemuruh meletus dari tombak ilahi, menelan Zhao Yuanlong, tubuhnya hancur, berubah menjadi darah di langit, dan mayat itu tersebar di seluruh tanah. Menatap mayat yang rusak di tanah, Liu Feng mengerutkan bibir merahnya, air mata mengalir di matanya yang indah, dan berkata dengan sedih, "Saudara muda Zhao, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu," ucap Liu Feng. Liu Feng menahan air matanya, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya yang berlinang air mata. "Tan Yun, tahukah kamu bahwa di hatiku Liu Feng, Yuanlong bukan hanya adik laki-lakiku, tetapi juga saudaraku. Hari ini aku..." Tanpa menunggu kata-kata Liu Feng, kalimat Tan Yun berikutnya membuat Liu Feng menjadi gila. "Hehe, karena kalian berdua memiliki hubungan yang begitu baik, mengapa kamu masih hidup?" Tan Yun mencibir, "Kamu bunuh diri, pergi menemaninya," ucap Tan Yun. "Ah," Liu Feng menjerit keras, "Tan Yun, aku tidak peduli padamu, bajingan,
mengapa kamu tahu pembalikan waktu yang legendaris? Aku akan membunuhmu hari ini, ucap Liu Feng. Pada saat ini, Zhang Ran di Hongmeng Void di belakang Tan Yun, dan 5 murid dari tingkat ke-6 leluhur kerajaan Kaisar telah lama ditangkap oleh Tan Yun ketakutan. Tan Yun menyipitkan mata pada Liu Feng, melemparkan tombak di tangannya, dan berkata dengan tegas, ayo jika kamu bisa, ucap Tan Yun. Seni ilahi Tianmen Fengjian, ucap Liu Feng menggunakan tekniknya yang paling kuat, dan kekuatan leluhur angin seperti naga, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Aku akan membunuhmu, ucap Liu Feng menyerang Tan Yun dengan pedangnya, dan kecepatannya meningkat tajam, membuat Tan Yun merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Selama nafas, Liu Feng muncul di depan Tan Yun, pergelangan tangannya berputar, dan pedang bersinar dari kekuatan leluhur angin, seperti 6 bunga lotus besar, menyelimuti Tan Yun dari segala arah. Teratai raksasa yang terdiri dari 6 pedang bersinar sangat kuat sehingga seluruh Void Hongmeng ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Langkah ilahi Hongmeng, desir-desir, Tan Yun berlama-lama ke belakang dan berkedip menghindar, saat ketika lotus raksasa dengan cahaya pedang terselubung dari belakang, cahaya pedang lotus raksasa tiba-tiba terurai menjadi 36 cahaya pedang, menusuk ke arah Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindari semuanya sama sekali. Puci, permukaan tubuh Tan Yun memadatkan armor leluhur Hongmeng dan mulai menghindar. Namun, armor leluhur Hongmeng menghadapi cahaya pedang yang datang, dan itu seperti selembar kertas setelah dicincang oleh puluhan cahaya pedang, lengan, kaki, dan dada Tan Yun mengeluarkan darah, meninggalkan lusinan luka besar dengan tulang yang terlihat dalam. Pada saat ini, 5 cahaya pedang teratai raksasa yang tersisa telah dikepung dengan keras dari atas kepala Tan Yun, sisi kiri dan kanan, di depannya, dan di bawahnya. Pada saat kritis, Tan Yun berteriak keras dan memekakkan telinga, 5 elemen menghancurkan tinju dewa. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan mempesona melonjak keluar dari Hongmeng Void. Kekuatan besar dari 5 elemen berubah menjadi tinju pemadam 5 elemen 200.000 kaki dan telapak pembantai 5 elemen pencakar langit dari kekosongan Hongmeng di bawah Tan Yun. 5 elemen Destroying God Fist membanting ke arah pedang lotus raksasa yang diselimuti di bawah Tan Yun, diikuti oleh 5 elements Slaughtering God Palm. Cambuk penghancur maut, ucap Tan Yun lagi. Dalam pikiran Tan Yun, titik cahaya hitam seperti sebutir beras muncul dari tangan kanannya, dan tiba-tiba melonjak menjadi cambuk penghancur kematian hitam pekat sepanjang 60.000 meter. Wow, boom! Tan Yun yang seperti gunung, mengayunkan cambuk penghancur kematian dengan tangan kanannya dengan kecepatan tinggi. Segera, bayangan cambuk terjalin dari permukaan tubuhnya menjadi tirai cambuk, menyelimuti pada saat yang sama, dengan primordial void yang retak, itu dengan keras menarik ke arah lotus raksasa dengan cahaya pedang di atas kepala, sisi kiri dan kanan, dan di depannya. Hampir pada saat yang sama, cambuk kematian yang menghancurkan dewa menghantam 4 lotus raksasa dengan cahaya pedang, dan tinju dewa pemadam 5 elemen yang meledak ke bawah pada saat ini, juga mengenai lotus raksasa dengan cahaya pedang. Boom, boom! Dengan suara keras, cambuk kematian ilahi meledakkan 4 lampu pedang teratai raksasa di atas, di depan, dan di sisi kiri dan kanan Tan Yun, dan cambuk kematian ilahi juga runtuh di udara. 5 elemen memadamkan tinju dewa di kekosongan di bawah Tan Yun hancur ketika mengenai lotus raksasa dengan cahaya pedang. Di sisi lain, lotus raksasa dengan cahaya pedang masih utuh, tetapi aura kekerasan yang dipancarkannya merosot. Bang! Ada suara keras yang memekakkan telinga, dan telapak tangan dewa pembantaian 5 elemen mengenai teratai raksasa dari cahaya pedang, dan itu runtuh dan menghilang bersama dengan teratai raksasa dari cahaya pedang. Pada saat ini, meskipun 4 teratai raksasa dengan pedang bersinar di langit di atas, di depan, dan di sisi kiri dan kanan Tan Yun meledak, mereka berubah menjadi ratusan ribu pedang bersinar. Liu Feng mencubit formula ajaib dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedangnya ke udara dengan tangan kanannya. Segera, ratusan ribu cahaya pedang bergabung menjadi cahaya pedang setinggi langit dengan panjang 600.000 meter, dengan aura kekerasan dan galak pergi ke Tan Yun. Cahaya pedang mengunci Tan Yun dengan kuat, memberi Tan Yun perasaan bahwa dia tidak bisa dihindari. Sangat kuat, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras,
pedang penghancur ruang dan waktu, pisau itu menghancurkan surga, ucap Tan Yun. Tan Yun yang dipenuhi bekas luka, menunjukkan semangat juang yang gila di mata raksasanya. Aliran waktu yang sangat lama, seperti air terjun raksasa yang jatuh dari langit. Tabrakan. Pada saat yang sama, dengan suara ombak yang bergejolak, hiruk-pikuk yang dikumpulkan oleh kekuatan ruang dengan cepat mengalir ke semburan waktu dari Hong Meng Void. Gelombang ruang dan arus waktu dengan cepat mengembun menjadi pedang pemusnah ruang waktu dengan panjang 100.000 kaki. Pedang pemusnahan ruang waktu yang dipenuhi dengan kekuatan waktu, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, turun dari langit, dan menebas ke arah sinar pedang 600.000 kaki yang menebas Tan Yun. Bang! Ketika pedang pemadam ruang waktu menabrak langit, suara memekakkan telinga mengamuk melalui kekosongan primordial. Di mata Tan Yun yang ngeri, pedang pemadam ruang waktu hancur seperti keramik. Di sisi lain, melihat cahaya pedang Liu Feng itu hanya ditutupi dengan retakan besar, dan masih menebas ke arah Tan Yun. Dilihat dari aura mengerikan yang memancar dari cahaya pedang, tubuh kedagingannya tidak bisa melawan, dan begitu dia ditebas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun, kamu bajingan terkutuk, jangan membuat perjuangan yang tidak berguna, ucap Liu Feng terkejut ketika dia berbicara. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda yang bahkan bukan murid tukang tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen, tetapi juga mengendalikan kekuatan angin dan guntur, waktu, ruang, dan kematian. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya itu benar. Kematian, Tan Yun mencibir lagi dan lagi, jika aku tidak membunuhmu, mengapa aku rela mati, ucap Tan Yun. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf, ucap Liu Feng di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Liu Feng pada dirinya sendiri, apa terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Sandang luar angkasa, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk melemparkannya. Dan untuk menggunakan seni pedang, kekuatan magis yang hanya bisa digunakan setahun sekali, yaitu sangkar luar angkasa. Bas! Saat Tan Yun mundur, kekuatan ruang di sekitar Hong Meng Void tiba-tiba menjadi ganas, seperti air mendidih, dan segera, kecepatan cahaya pedang terbang yang ditebas ke arah Tan Yun jatuh. Ketika cahaya pedang yang retak hendak mengenai Tan Yun, itu benar-benar berhenti di sangkar luar angkasa. Kamu! Mata Liu Feng melebar tak percaya, dan dia berkata, kekuatan sihir macam apa yang kamu miliki, ucap Liu Feng. Pelacur, bagaimana menurutmu, ucap Tan Yun berdiri di udara, tinjunya yang besar tiba-tiba mengenai pedang keheningan bersinar. Cahaya pedang tiba-tiba terkoyak. Mendengarkan suara memalukan Tan Yun, Liu Feng benar-benar marah, saya pikir Anda tidak bisa meneteskan air mata tanpa melihat peti mati, ucap Liu Feng. Swiss. Bibir Liu Feng diam-diam melafalkan formula, dan ketika tubuhnya melintas dalam cincin dari kehampaan, kekuatan leluhur angin meletus lagi di tubuhnya, ada sebuah bintang dengan diameter 10.000 kaki. Pergi, ucap Liu Feng. Liu Feng berhenti bergerak, melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci di tangannya menyerap bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin. Segera, Liu Feng duduk bersila di Hong Meng Void, tangannya menarik jejak misterius dari kehampaan, dan tiba-tiba mendorong ke arah bintang 10 kaki. Segera, embusan angin bertiup di kekosongan Hong Meng, dan bintang 10.000 bintang kaki, dengan kehampaan yang menerjang, meledak ke arah Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Pada saat yang sama, aura kekerasan bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin membuat Tan Yun merasa tercekik. Saya juga merasakan ketakutan sebelum kematian. Seni pedang dewa pembantaian Hong Meng, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, dan dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Dengan menggunakan seni pedang, rambut Tan Yun terbang, napasnya meroket, dan dia dengan cepat naik ke tingkat kelima dari alam kaisar leluhur. Itu hanya berhenti ketika dipaksa ke tingkat ke-6. Pada saat yang sama, api berkabut membakar kepala besar Tan Yun, tetapi Tan Yun lah yang membakar jiwa leluhur Hong Meng. Raut wajah Tan Yun terpelintir dan telinga serta hidungnya berdarah. Dia tahu bahwa saat hidup dan mati telah tiba, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Bunga haus darah merah cerah muncul dari udara tipis di depan Tan Yun, dan saat itu terbang ke mulutnya dan ke perutnya,
darah di tubuh Tan Yun mendidih sepenuhnya, dan kekuatannya melonjak lagi sebesar 10%. Meski begitu, Tan Yun tidak yakin bisa membunuh Liu Feng. Tan Yun yang berlumuran darah, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, matanya merah, dan dia menggunakan teknik pedang pembantaian primordial, kekuatan magis paling kuat. Hongmeng membunuh para dewa, 9 membunuh para dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun berkedip seperti hantu di kekosongan Hongmeng, dan tubuhnya tiba-tiba mengayunkan 9 pedang dari bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur angin yang masuk. Segera, sinar pedang dari 9 jalan, yang panjangnya 100.000 kaki dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan kekuatan leluhur Raja Cahaya, dengan cepat meluncur melalui Hongmeng Void, dengan panik menebas ke arah bintang-bintang. Bunuh, ucap Liu Feng yang sedang duduk bersila dan duduk di langit Hongmeng, mengeluarkan suara yang keras dan tajam, dan telapak tangan yang menari, saat mereka didorong keluar dari udara, kekuatan besar leluhur angin, seperti naga, tiba-tiba, dia jatuh ke bintang-bintang. Kemudian, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Boom! Dengan suara keras, puluhan ribu bintang membengkak dengan liar, dan diameternya mencapai 300.000 kaki. Terlebih lagi, aura yang memancar dari bintang-bintang menjadi semakin ganas. Ketika ada suara keras di bintang-bintang, Liu Feng yang duduk bersila dan duduk di kekosongan Hongmeng, tiba-tiba menjadi pucat karena suatu alasan, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya, kendalikan sepenuhnya bentuk pamungkas Tianmen Feng Shen Jianjue, tebasan pedang bintang gila, ucap Liu Feng. Itu benar, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena 6 teratai raksasa dengan cahaya pedang yang baru saja dia lemparkan sudah merupakan serangan paling kuat dalam seni pedang Feng Shen gerbang surgawi yang bisa dia kendalikan. Namun, dia menemukan bahwa itu dipecahkan oleh Tan Yun. Jika dia ingin bertahan hidup, jika dia ingin membunuh Tan Yun, dia tahu bahwa satu-satunya cara adalah memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu dan menggunakan tebasan pedang bintang gila. Puff, puff. Ketika Liu Feng menyemburkan 3 suap darah, bintang dengan diameter 200.000 meter itu langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah keberadaan yang menakutkan keluar darinya. Boom! Detik berikutnya, bintang-bintang meledak, dan seberkas pedang kekuatan leluhur angin yang panjangnya 180.000 kaki, bergegas keluar seperti binatang buas dan menusuk ke arah Tan Yun. Di mana cahaya lewat, Void Hongmeng benar-benar runtuh sepenuhnya di area kecil. Napas yang memancar dari cahaya pedang membuat Tan Yun merasa putus asa. Ini adalah pertama kalinya Tan Yun melihat kekosongan runtuh sejak dia memasuki alam leluhur tinggi. Meskipun keruntuhannya sangat kecil, itu memang terjadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan selas pedang bintang gila itu kuat. Bas! Ketika kekosongan bergetar, 900.000 kaki raksasa Hongmeng Slaying God Swordlight bergegas menuju Mad Star Sword Slashing Swordlight seperti ngengat kenyala api. Ledakan! Gelombang suara bergulir menyebar, dan sinar pertama pedang dewa pembunuh Hongmeng dengan mudah ditusuk berkeping-keping oleh pedang bintang gila. Bang 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 bang! Dengan 5 suara keras yang cepat, pedang bintang gila hancur seperti bambu dan benar-benar menghancurkan 5 cahaya pedang pembunuh Dewa Hongmeng, dan napas turun pada 3 cahaya pedang pembunuh Dewa Hongmeng yang tersisa menusuk. Boom, boom! Suara keras itu merusak gendang telinga Tan Yun, dan dalam sekejap, 3 pedang terakhir dari Hongmeng Slaying Excalibur runtuh. Cahaya pedang bintang gila yang menebas mengalahkan cahaya pedang pembunuh Hongmeng pertama, hingga kehancuran cahaya pedang pembunuh Hongmeng ke-9, itu selesai dalam sekejap. Pedang bintang gila menebas cahaya pedang dan terus menusuk Tan Yun. Tan Yun tidak mencoba menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindar, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena kecepatan tebasan pedang bintang gila terlalu cepat untuk dihindari. Wow! Liu Feng yang duduk bersila di Hongmeng Void, menyemburkan seteguk darah, dia gemetar, dan wajahnya yang pucat penuh senyum. Pada saat itu, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, dan situasi keseluruhan telah diputuskan. Haha, ahahaha, Liu Feng mencibir lemah, Tan Yun, saya akui bahwa Anda memang sangat kuat, dan Anda sangat kuat sehingga saya takut, tetapi sayang sekali Anda masih akan mati. Saudara muda Zhao, sudahkah kamu melihatnya? Kakak senior akan membalaskan dendammu, ucap Liu Feng. Mata Tan Yun menunjukkan niat bertarung yang gila, pelacur,
jangan terlalu senang, hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun meraung, kekuatan leluhur Hong Meng di tubuhnya gila itu disuntikkan ke kedua lengan, dan kedua tinju meledak pada saat yang sama ke cahaya pedang yang menusuk. Bang! Ketika tinju besar Tan Yun mengenai ujung cahaya pedang, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tinjunya. Lalu, Tan Yun merasakan sakit yang tajam, dan tinju besar yang penuh dengan darah meledak. Pada saat yang sama, cahaya pedang itu, meskipun kekuatannya berkurang tajam, itu masih menusuk lengan Tan Yun hingga berkeping-keping dan menusuk dada Tan Yun. Kaca, kaca. Dalam suara retak tulang yang renyah dan menakutkan, darah menyembur keluar dari dada Tan Yun, dan beberapa tulang rusuknya hancur. Awalnya, setelah Tan Yun ingin mengguncang cahaya pedang, dia akan menggunakan kekuatan supernatural dari sumber cahaya untuk segera pulih dari cedera, dan kemudian membunuh Liu Feng dengan mudah. Tapi pada saat ini, Tan Yun punya firasat bahwa dia tidak bisa melawan cahaya pedang. Jika dia tidak menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan lukanya dan melawan kadaya pedang, dia akan mati. Saya tidak bisa mengurus ini banyak, pertama pulih dari cedera, hidup adalah hal yang paling penting. Sumber cahaya, ucap Tan Yun. Pada saat kritis, sekelompok puluhan ribu kaki dengan diameter, sumber cahaya memancarkan nafas kehidupan yang kuat, seperti matahari yang menyengat muncul di atas Tan Yun. Senyum Liu Feng langsung membeku di wajahnya. Dalam tatapannya yang luar biasa, setelah melihat sumber cahaya hancur, cairan seperti susu tersebar dan menyelimuti Tan Yun. Dalam sekejap, luka seluruh tubuh Tan Yun pulih seperti sebelumnya, dan yang lebih mengejutkan Liu Feng adalah lengan dan tangan Tan Yun yang hilang benar-benar terlahir kembali dan menjadi utuh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.